Menyerah. Tuan muda, saya rasa Nyonya Elea sudah tidak memerlukan bantuan saya lagi. Lapor Sapira setelah pekerjaannya selesai. Kenapa begitu? Tanya Gabrieli sambil menahan tawa. Sapira menarik napas dalam-dalam. Selama dia mengajar, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tertekan. Gadis kecil yang awalnya dia kira bodoh dan tidak tahu apa-apa, ternyata memiliki otak yang sangat cerdas. Dia mampu menyelesaikan tugas yang bahkan sengaja Sapira ambil dari hasil pendidikannya di luar negeri. Dan rata-rata dari semua soal yang dia berikan, jawabannya hampir 100% benar. Hal mustahil yang hampir membuat Sapira mati terkejut. Saya minta maaf jika di awal pertemuan saya sempat menganggap Nyonya Elea bodoh dan tidak tahu apa-apa Tuan muda, tapi setelah beberapa kali mengajarnya, saya sadar sayalah yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kecerdasan Nyonya Elea seperti di luar nalar. Orang lain pasti tidak akan percaya jika saya mengatakan ada seorang gadis yang sudah lama berhenti sekolah tapi mampu menyelesaikan tugas yang saya ambil dari hasil studi saya saat berada di luar negeri. Mereka pasti akan menganggap hal ini sebagai lelucon saja, jawab Sapira. Tuan muda, saya menyerah menjadi guru les Nyonya Elea. Saya merasa tidak berguna sebagai lulusan terbaik di luar negeri. Hahaha. Gabrieli akhirnya tak mampu lagi untuk menahan tawanya. Dia terbahak-bahak melihat betapa frustasinya Sapira dalam menangani kecerdasan istrinya. Seseorang yang menyandang predikat sebagai mahasiswa terbaik di salah satu universitas ternama dunia mengaku kalah pada seorang gadis ingusan yang hanya lulusan sekolah menengah. Sungguh kejadian yang sangat konyol menurut Gabrieli. Jadi kamu memutuskan menyerah menjadi guru les istriku begitu? Tanya Gabrieli setelah tawanya berhenti. Sapira mengangguk pelan. Wajahnya terlihat cukup menyedihkan setelah kegagalannya ditertawakan oleh pria di depannya. Iya Tuan muda, saya sudah tidak mempunyai bahasan lagi karena soal tersulit pun berhasil dikerjakan dengan sangat baik oleh Nyonya Elea. Jadi saya merasa kalau malam ini sudah cukup, saya menyerah. Ares cukup kaget mendengar penuturan Sapira. Ternyata tebakan tuan mudanya benar kalau wanita ini tidak akan mampu bertahan lama. Sapira baru beberapa kali memberikan les privat pada nyonyanya dan langsung memutuskan untuk menyerah. Sungguh kejadian yang sangat langka di mana seorang guru terbaik bertekuk lutut di bawah kemampuan seorang gadis biasa yang sudah lama berhenti mengenyam pendidikan. Ya sudahlah, kalau memang begitu keputusanmu, aku tidak bisa memaksa, sahut Gabrieli. Terima kasih Tuan muda, ucap Sapira sambil menarik napas lega. Oh ya, selama kau mengajar istriku, bidang apa yang paling dia kuasai? Tanya Gabrieli penasaran. Sapira terdiam sebentar. Kalau tidak salah Nyonya Elea paling menguasai bagian bisnis manajemen Tuan muda, tapi fokus Nyonya lebih tertuju ke bagian desain, meskipun hasil coretan tangannya kadang membuat saya bingung. Sudut bibir Gabrieli berkedut. Apa dia menggambar sesuatu yang aneh? Saya tidak tahu bagaimana cara mengartikannya Tuan muda, tapi saya yakin gambaran tangan Nyonya Elea akan menjadi sangat bagus jika dipertemukan dengan guru yang tepat. Hasil gambaran Nyonya sudah memiliki ciri khas tersendiri, hanya bentuknya saja yang tidak beraturan, jawab Sapira. Jadi menurutmu istriku harus mengambil jurusan apa saat masuk universitas nanti? Saya rasa keduanya Tuan muda, dengan kemampuan Nyonya Elea, saya yakin beliau pasti sanggup mengejar dua gelar tersebut secara bersamaan. Ilmu bisnis akan sangat berguna jika nantinya Nyonya Elea bisa menjadi seorang desainer besar. Setidaknya Nyonya sudah memiliki dasar pencapaian jika nanti usahanya berkembang pesat. Saya berani menjamin hal itu Tuan muda. Ares, ya Tuan muda, sahut Ares Yaga. Berikan 2 tiket liburan gratis ke Pulau Maldives, 1 unit apartemen dan mobil sedan keluaran terbaru sebagai hadiah untuk Sapira. Jangan lupa juga kirimkan uang ke rekeningnya sebagai bonus tambahan karena sudah memuaskan aku dengan jawabannya, perintah Gabrieli. Baik Tuan muda. Sedangkan Sapira, dia berdiri mematung dengan mulut ternganga lebar. Dia seperti mimpi mendapatkan hadiah yang begitu banyak hanya karena memberikan jawaban yang ternyata berhasil membuat pria di depannya tersenyum puas. Sungguh gadis kecil yang sangat unik itu membawa keberuntungan yang sangat besar bagi Sapira. Dia tidak menyangka kalau keputusannya untuk menyerah malah mendatangkan begitu banyak hadiah yang nilainya tak terkira. Gajinya untuk mengajar gadis kecil itu saja sudah cukup untuk bertahan hidup selama 5 tahun. Lalu apa kabarnya jika dia ditambahkan dengan bonus seperti
apartemen dan juga mobil yang tadi disebutkan. Sapira benar-benar menjadi sultan dadakan. Tuh, tuan muda, apa yang saya dengar itu sungguhan? Tanya Sapira memastikan. Apa wajahku terlihat seperti sedang bercanda? Sahut Gabrieli balik bertanya. Sapira menggeleng, dia lalu menoleh ke belakang saat pintu ruangan terbuka. Loh, Kak Sapira belum pulang ya? Tanya Elia sambil berjalan masuk ke dalam. Melihat bidadarinya datang, Gabrieli segera melambaikan tangan ke arahnya. Dan seperti biasa, Elia yang patuh itu tanpa harus disuruh lagi segera memposisikan dirinya duduk di atas pangkuan Gabrieli. Sayang, mulai besok dia tidak akan mengajarimu lagi, dia akan pergi jalan-jalan, ucap Gabrieli sembari mengelus perut ramping istrinya. Mata Elia mengerjap kaget, dia lalu menatap sedih ke arah Sapira. Benar begitu kak, tapi kenapa? Aku nakal dan bodoh ya? Bukan seperti itu Nyonya Elia, saya mengundurkan diri karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu saya ajarkan pada Nyonya. Semua pembelajaran yang saya berikan telah dikuasai dengan sangat baik oleh Anda, jadi saya rasa lesnya cukup sampai malam ini saja, jawab Sapira. Wajah Elia berubah murung. Gabrieli yang menyadari perubahan tersebut segera membisikkan sesuatu yang langsung membuat istrinya kembali bersemangat. Kak Il tidak bohong kan? Tanya Elia dengan mata berbinar. Tidak sayang, kemarin kan aku sudah berjanji kalau kau berhasil membuat gurumu menyerah, maka aku akan memberimu hadiah, dan hadiahnya yaitu dia, jawab Gabrieli. Mau tidak? Mau sekali kak. Tapi Kak Lepi boleh ikut tidak? Dia bisa menangis kalau kita tidak mengajaknya pergi, ucap Elia. Gabrieli mengangguk, tangannya yang masih berada di perut Elia mulai merambat naik ke atas. Dia lalu meremas gumpalan daging lembut yang tersembunyi di sana. Sapira, kau boleh pergi sekarang, usir Gabrieli dengan suara berat terbakar nafsu. Baik tuan muda, kalau begitu saya permisi, sahut Sapira kemudian cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Keturunan suku burung. Mata Elia terbuka lebar begitu dia terbangun dari tidurnya. Nampak keringat dingin mengucur deras di wajahnya, menandakan kalau Elia baru saja mengalami mimpi yang sangat buruk. Astaga, sangkar burung siapa itu? Kenapa aku bisa terkurung di dalamnya? Gumam Elia sembari menyeka keringat. Dalam tidurnya, Elia bermimpi dikejar-kejar oleh seorang pria aneh. Tapi sayang wajah pria itu terlihat gelap, jadi Elia tidak bisa melihat jelas seperti apa rupanya. Dalam mimpinya, Elia berhasil tertangkap oleh pria itu, kemudian dia dimasukkan sebuah sangkar emas yang sangat besar. Dia bisa merasakan aura yang sangat dingin dan mencekam saat berada di dalam sangkar tersebut. Sementara pria aneh itu hanya berdiri diam sambil terus mengawasinya dari sudut ruangan. Apa iya aku keturunan suku burung? Makanya aku selalu bermimpi terkurung di dalam sangkar. Sambil terus berpikir, Elia beranjak turun dari ranjang menuju kamar mandi. Dia meringis pelan saat merasakan perih di bagian intimnya. Kak Il ini selalu saja ada yang tertinggal setiap kali begituan. Memangnya dia tidak merasa kehilangan apa? Baru saja Elia masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar terbuka. Gabrieli mengerutkan kening saat tak mendapati keberadaan istrinya di atas ranjang. Kemana Elia? Apa dia sudah bangun ya? Khawatir istrinya kenapa-napa, Gabrieli melangkah cepat menuju kamar mandi. Saat pintu baru terbuka sedikit, Gabrieli dibuat tersenyum mendengar gumaman istrinya yang terdengar sangat menggelitik. Lain kali aku harus mengingatkan Kak Iel dulu sebelum melakukannya. Dia mana boleh meninggalkannya di dalam sini. Kalau dia hidup terus membesar bagaimana? Masa iya aku harus memiliki 2 kelamin? Ucap Elia sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Astaga, kenapa suamiku semakin lama makin mirip dengan Dracula? Lihat, Elia, tubuhmu banyak sekali lebam karena suamimu itu terus menggigitinya. Memang apa enaknya sih? Kan rasanya perih. Berbeda dengan yang di bawah, meskipun pedih, masih ada rasa nikmatnya. Kalau ini, aku malah terlihat seperti korban kekerasan. Tak tahan mendengar gumaman istrinya yang makin aneh, Gabrieli segera membuka pintu kamar mandi lebar-lebar. Dia tersenyum saat Elia menatap kaget ke arahnya. Kak Iel, kakak belum berangkat ke perusahaan? Tanya Elia sembari membenarkan gaun tidurnya yang sudah setengah terbuka. Belum sayang, aku menunggumu bangun, jawab Gabrieli. Tanpa disuruh, Elia segera masuk ke pelukan suaminya. Dia mulai bertanya-tanya apakah suaminya mendengar perkataannya atau tidak. Jika iya, maka Elia akan merasa sangat bersalah karena sudah menyebutnya sebagai Dracula. Apa yang sudah kau lakukan,
Kenapa tidak memanggil pelayan untuk membantumu? Tanya Gabrieli sambil menciumi puncak kepala istrinya. Memangnya sudah tahu cara menyalakan air di jacuzzi? Belum tahu, Kak. Tadi itu aku hanya ingin buang air kecil saja. Setelahnya kembali tidur. Tubuhku seperti kehabisan tenaga gara-gara semalam, jawab Elia jujur. Sudut bibir Gabrieli tertarik ke atas. Semalam dia memang sedikit keterlaluan pada Elia. Bercinta di ruangan kerjanya membuat Gabrieli seperti orang kesetanan. Otaknya terus saja memaksa untuk mencoba gaya baru yang sialnya Elia selalu berhasil membuatnya mendapat pelepasan yang sangat hebat. Apapun yang diminta oleh Gabrieli selalu dilakukan dengan baik oleh Elia, membuatnya semakin ingin lagi dan lagi. Maafkan aku sayang, semalam aku benar-benar sudah sangat kelewatan. Aku tidak bisa berhenti menyentuhmu, kau terlalu candu untuk dibiarkan, ucap Gabrieli sedikit merasa bersalah. Kau tidak kapok kan? Elia menggeleng, dia semakin mengeratkan pelukannya di tubuh suaminya. Tidak kok kak, lagi pula rasanya juga sangat enak, cuma yaitu tubuhku seperti baru habis dipukuli setiap kali Kak Il meminta jatah. Rasanya aku hanya ingin tidur dan bermalas-malasan saja di kamar seperti orang penyakitan. Gabrieli tertawa mendengar jawaban Elia. Dia sangat memaklumi apa yang dirasakan olehnya sekarang. Oh ya Kak Il, kalau Kak Sapira sudah tidak mengajar lagi, lalu nasib sekolahku bagaimana? Aku takut tidak ada yang mau menerimaku nanti, tanya Elia sambil mendongak ke atas. Memangnya siapa yang berani menolak istrinya Gabrieli, Sayang, semalam kan kau dengar sendiri saat Sapira bilang kalau kau sudah menguasai semua pembelajaran yang dia berikan. Jadi untuk apa kau merasa khawatir? Kau itu sangat pintar, Elia. Hanya sedikit. Bodoh, sambung Elia cepat. Gabrieli dan Elia sama-sama terkikik lucu. Elia sama sekali tidak merasa ragu menyebut dirinya bodoh di hadapan suaminya. Dia cukup sadar diri dengan kemampuan otaknya yang memang sedikit lamban dalam berpikir. Ya sudah, sekarang kau mandi dulu. Di bawah Lepi sudah seperti nenek-nenek yang tidak berhenti mengomel karena mencarimu, ucap Gabrieli kemudian melepaskan pelukannya. Mungkin dia lapar kak, makanya mengomel, sahut Elia asal. Gabrieli terkekeh. Dia lalu menuntun Elia menuju bathtub, kemudian segera mengisikan air hangat di dalamnya. Tak lupa juga dia menuangkan aroma terapi sebelum akhirnya membantu Elia membuka gaun tidurnya. Kak Il, aku ikut ke perusahaan tidak? Tanya Elia. Jakun Gabrieli bergerak cepat melihat tubuh istrinya yang polos tanpa tertutup selai benang pun. Matanya terus tertuju pada dua gundukan daging yang terpampang jelas di depan matanya. Kak Il, kenapa diam saja? Hah, kenapa sayang? Tanya Gabrieli gelagapan. Elia menunduk, setelah itu dia menatap suaminya sambil menggelengkan kepala. Kak Il, semalam kan kakak sudah menikmati ini sampai puas. Kenapa sekarang bisa sampai seperti orang bodoh saat menatapnya? Kan kakak sudah sering melihatnya. Wajah Gabrieli seperti tertampar begitu mendengar celutukan istrinya. Dia lalu berpura-pura untuk terlihat biasa saja, padahal sebenarnya dia sedang berusaha untuk menutupi rasa malunya. Memang benar aku sudah sering menikmatinya, tapi entah kenapa mataku selalu tersihir melihat benda mungil di dadamu itu. Rasanya aku ingin menggigitnya dengan kuat, sahut Gabrieli bercanda. Blus, wajah Elia langsung memarah mendengar perkataan mesum suaminya. Dia lalu bergegas masuk ke dalam bathtub karena takut digoda lagi. Sayang, kau malu ya? Ledek Gabrieli. Elia mengangguk pelan. Dia lalu menutupi tubuhnya dengan busa yang ada di dalam bathtub. Berharap dengan begitu Gabrieli tidak akan bisa lagi melihat benda-benda aneh di tubuhnya. Kak Il, hari ini aku tidak mau berdandan, rasanya melelahkan, wajahku jadi terasa berat. Gabrieli mengangguk, dia kemudian berjongkok di samping bathtub sambil memainkan busa yang ada di dalamnya. Sayang, untuk beberapa hari ke depan kau tidak usah pergi ke perusahaan dulu. Aku ingin kau fokus mengejar ketertinggalan sekolahmu, ucap Gabrieli menjawab pertanyaan istrinya yang dilewatkan. Tapi kan Kak Sapira sudah tidak ada lagi, Kak. Dengan siapa aku belajar? Masa iya dengan Kak Lepi? Tanya Elia sambil bergidik. Memangnya kenapa jika bersamanya? Bukankah dia juga pintar? Sahut Gabrieli balik bertanya. Aku tidak tahu dia pintar atau tidak, Kak. Tapi yang jelas Kak Lepi pasti akan mengajari aku hal-hal yang aneh. Contohnya hari itu, dia meminta aku mau minta mobil baru pada Kak Il dengan alasan supaya bisa pamer pada teman-temannya. Idenya sesat sekali, bukan? Gabrieli menarik napas. Ya, Lepi memang sangat mata duitan. Tapi Gabrieli tidak merasa keberatan karena dia tahu betapa sayangnya Lepi pada Elia. Dia merasa kalau kedua wanita ini sangat cocok untuk berteman. Yang satu barbar dan sangat materialistis, sementara yang satunya polos dan sangat mudah untuk dihasut. Lalu kenapa kau tidak membantah sayang? Lawan saja kalau itu bertentangan dengan hatimu, ucap Gabrieli. Sudah Kak, tapi Kak Lepi mengancam akan membotaki rambutku jika berani melawan. Memangnya kakak mau mempunyai istri yang bentuknya seperti tuyul?
Gabrieli tergelak. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak sampai meneteskan air mata saking lucunya. Hahaha sayang, kenapa otakmu bisa sampai terpikir ke arah sana sih? Elia tersenyum malu saat ditertawai oleh suaminya. Tapi jujur memang itulah yang muncul di dalam otaknya setelah mendapat ancaman dari Lepi. Dia pernah mendengar ejekan seseorang yang mengatai temannya mirip tuyul karena kepalanya botak tak berambut. Sudahlah, lebih baik aku keluar untuk menyiapkan pakaian. Perutku bisa sakit jika terus bercanda denganmu, ucap Gabrieli menyerah berbincang dengan istrinya. Cuk, aku akan segera kembali. Elia mengangguk, dia terus memperhatikan punggung suaminya yang sedang berjalan keluar. Suamiku manis sekali, celutuk Elia sambil memegangi dadanya yang tiba-tiba berdebar kuat. Jantung, oh jantung, kenapa kau berdebar kuat begini? Kau baik-baik saja kan? Masih dengan mode bodohnya, Elia belum juga menyadari kalau dadanya berdebar karena dia sedang jatuh cinta pada suaminya sendiri. Sungguh menyebalkan bukan? Tapi itulah Elia dengan segudang kebodohannya yang ternyata berhasil membuat para pembaca merasa terhibur.